Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan-Nya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan-Nya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah
agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa, yang selalu menjaga melindungi kami. Engkau selalu menuntun langkah kami. Kemanapun kami pergi, Engkau selalu ada buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Biar apa yang kami naikkan pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu. Buka hatimu, katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku
puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari buka hatimu, katakan bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. segala puji syukur. Haleluya, syukur Yesus. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari biar jemaat Tuhan saja katakan segala puji, syukur bagimu. kami bersyukur Tuhan. Namamu selalu. Engkau yang layak terima pujian kami. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala puji, syukur bagimu.
bersyukur sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau yang layak terima pujian kami. Segala kemuliaan, segala keagungan, kejayaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Yes. Amin. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Mari
kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh memuji, menyembah-Mu. Sebentar lagi kami akan bersuka cita dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Kita siap menyukakan Tuhan dengan tari-tarian dan pujian kita. Amin. Haleluya. Kami merasakan betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, oh, oh. Mari sama-sama kita nyatakan. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Katakan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya, betapa dalamnya kasih kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selamanya Tuhan Engkau diagungkan dan dipuja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami datang di hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Karena sesungguhnya kami tahu semua yang kami punya itu berasalnya daripada Engkau Tuhan. Maka hari ini kami akan membawa korban pujian syukur kami dalam hadirat-Mu. Engkau ada Tuhan di tempat kami. Hadirat-Mu Tuhan boleh melawat setiap kami. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Oh Jesus, we worship You. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas
atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Bukan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Menyatakan pujian ini dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya Tuhan, yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, oh kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari lebih lagi katakan segalanya yang ku miliki, segalanya hanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Shalom Jemaat GBI Mega Bekasi Rayon 18. Mari kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, kami masih diberi kesempatan hidup di dunia ini dan diberi kesempatan beribadah, merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Bapa. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih kesempatan saya boleh melayani firman Tuhan di gereja ini, dan saya merekam ini dari rumah, dan supaya pelajarannya juga mudah, saya akan operate sendiri, jadi nggak usah diedit ya, share screen materi, dan ini saya rekam dengan Zoom. Mungkin tidak sempurna, tapi saya percaya firman Tuhan itu sempurna. Nah,
Kita akan belajar mengenai keluarga yang kuat, keluarga yang berbuah, karena memang kita dipanggil itu untuk berbuah. Kita tahu keadaan hari-hari ini adalah di mana COVID ini seperti ada gelombang kedua, dan di mana-mana rumah sakit penuh. Melihat keadaan seperti itu, saya ingat kembali, ya, Yoel pasal 1 itu bangsa Israel ada pandemi, tapi pandeminya itu adalah belalang, ya, belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat. Jadi begitu pandemi satu selesai, yang belalang jenis lainnya lagi muncul lagi begitu ya. Ini kayak kalau sekarang kan habis COVID Alpha, lalu yang dari London, sekarang COVID Delta yang dari India, sehingga aduh, sampai rasanya sampai kapan Tuhan ini pandemi selesai. Nah, waktu itu bangsa Israel ketika ada pandemi jenis yang berbeda, Tuhan membangkitkan Nabi Yoel. Lalu Yoel menyerukan bangsa itu supaya berdoa. Dan seruannya ada dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 16, kumpulkanlah jemaah, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkan anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ini adalah daftar anggota keluarga. Artinya waktu itu Yoel menyuarakan suara Tuhan supaya keluarga-keluarga berdoa. Dalam arti ya ayah, ibu, ya anak-anak berdoa bersama-sama. Nah, sering beberapa ayah berkata kepada saya begini, Pak, saya itu tidak bisa mimpin ibadah, kan saya nggak bisa bawa renungan. Dalam kitab Ulangan itu Tuhan berfirman kepada Musa untuk memerintahkan para laki-laki, para ayah, ya suami, untuk membacakan Taurat kepada anak-anaknya. Ya, kalau sekarang kita membacakan firman Tuhan. Saya yakin zaman sekarang ini sudah jarang ada orang yang buta huruf nggak bisa baca. Ya, jadi kalau Bapak, Ibu bisa baca, nggak bisa menjelasin ayat, dibaca saja. Firman Tuhan itu berkuasa. Karena pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu hidup, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi seandainya tidak bisa menjelaskan firman Tuhan, keluarga kumpul, bacakan ayat, lalu berdoa. Nah itu yang dikehendaki oleh Tuhan pada waktu bangsa Israel mengalami pandemi. Dan ketika mereka melakukan, maka kita melihat kisahnya, akhirnya bangsa Israel dipulihkan. Dan itu saya percaya kita harus melakukan hal yang sama. Suami saya nggak mau, Pak. Udah ibu dengan anak. Jadi mulai saja dengan siapa yang mau diajak berdoa. Kenapa? Karena keluarga yang kuat bukan terdiri orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang yang saling membutuhkan dan mendoakan. Sehingga mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Karena yang hebat adalah Tuhannya. Nah, kita lanjutkan. Tadi saya katakan kita akan berbahas hari ini sebenarnya mengenai keluarga yang berbuah. Tapi saya awali dengan keadaan hari-hari ini, di mana pandemi ini seharusnya membuat kita sekeluarga saling mendoakan, saling mensupport. Bahkan mungkin kalau saya mau kesaksian sedikit, ya, saya memberanikan diri untuk bercerita bahwa hari ini adalah waktu saya rekaman, ya, nanti akan ditayangkan hari Minggu, ya berarti ini sudah beberapa hari yang lalu waktu Bapak Ibu mendengar saat ini, ya. Saat saya rekaman ini hari ke-7 anak saya positif COVID. Rumah sakit penuh, waiting list, sehingga akhirnya saya merawat di rumah sudah 7 hari. Saya tetap antusias melayani Tuhan karena saya percaya itu panggilan hidup saya untuk melayani Tuhan, dan saya percaya pada Tuhan yang menyembuhkan. Justru membuat kami sekeluarga berdoa bersama-sama. Kita doakan anak-anak saling mendoakan. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan pemerintah, tapi kita melawan COVID dengan imunitas yang Tuhan berikan. Sukacita, pengharapan, damai sejahtera, rasa tenang, rasa aman. Tentu memang ada spot jantungnya, ya, waktu anak saturasinya turun, suhunya naik, sampai tidur nggak bisa, orang bilang Jawa nyap-nyapan. Tapi sekali lagi, dengan percaya Tuhan, maka kita memiliki damai sejahtera yang melebihi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, jadi kalau saya berbicara perlunya keluarga saling mendoakan dalam keadaan pandemi ini, saya bukannya tanpa mengalami, ya Tuhan akhirnya izinkan juga
Kami sih berdoa supaya tidak mengalami, tapi ternyata 7 hari yang lalu anak saya dites dan positif. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, kita dipanggil untuk apa sih? Firman Tuhan mengatakan Paulus dalam kitab Filipinya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bekerja memberi buah. Jadi kita tuh dipanggil untuk berbuah. Nah, saya akan bawa hal ini kepada keluarga. Ya, Lukas pasal 15 ayat 10 berkata bahwa aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang bertobat. Satu orang masuk kerajaan sorga. Nah, itu namanya buah kerajaan. Nah, karena itu panggilan untuk berbuah ini mestinya terjadi dalam keluarga. Ya, akan saya bacakan dulu yang saya dapatkan dari 2 ayat ini. Ya, mengenai panggilan berbuah ini, maka saya berikan sebuah kalimat atau orang bilang quote. Tujuan hidup yang mulia akan memberi kekuatan menjalani kehidupan, termasuk menjadi anak nilai-nilai kehidupan sesuai firman. Jadi ketika saya istri, ya paling nggak mulai dengan saya, Tuhan, saya ini hidup ini untuk berbuah. Dan tadi dikatakan bahwa malaikat di surga akan bersukacita kalau ada satu saja orang diselamatkan. Nah, orang yang masuk surga karena pengaruh kita itu namanya buah kerajaan. Nah, mestinya ya, atau alangkah indahnya kalau ayah ibu yang melahirkan anak di dunia itu juga membuat anak dilahirkan kembali masuk kerajaan surga, sehingga ayahnya adalah ayah rohaninya. Itu akan membuat keluarga itu kuat sekali. Kenapa kuat sekali? Kan nanti anaknya makin lama makin besar, sadar bahwa saya itu masuk surga karena apa-apa. Sampai kekekalan nanti pun orang tua akan berterima kasih kepada orang tuanya. Jadi keluarga yang kuat, selain saling mendoakan, dimulai dengan saling menyelamatkan. Maka kalau suami bertobat, jangan ceraikan istrinya, diselamatkan. Istri bertobat, jangan ceraikan suaminya, diselamatkan. Itu nanti begitu dia sadar pentingnya kekekalan keselamatan, dia akan berterima kasih sekali. Saya kasih contoh. Saya ini dulu bukan Kristen. Kakak-kakak saya bertobat duluan. Lalu suatu ketika saya ikut KKR-nya almarhum Jeremiari. Ya, saya sebut Kak Yer. Jadi saya ini lahir baru karena beliau. Nanti kalau saya mati masuk surga, saya cari Kak Yer. Kak Yer, saya ini di sini gara-gara kakak. Ya, nah bahkan selama masih hidup dulu Kak Yer masih hidup. Aduh, saya rajin baca bukunya. Artinya saya punya relasi yang kuat sekali karena saya tahu betul saya masuk surga gara-gara dia. Nah, coba gimana kalau misalnya seorang suami itu, aduh, saya ini masuk surga karena istri saya, loh ya, atau kebalik ya, istri berkata, aduh, aku bersyukur punya suami yang bawa saya ke surga. Atau anak-anak berkata bahwa, terima kasih Tuhan, aku punya papa mama yang bawa aku surga. Itulah yang saya sebut dengan keluarga yang kuat, keluarga yang berbuah. Dan buah itu nomor 1, buah kerajaan, di mana ada orang lahir baru karena pengaruh kita. Kita berbuah dari keluarga. Keluarga yang berbuah adalah keluarga yang kuat. Ya, kita lanjutkan lagi mengenai keluarga yang berbuah, keluarga yang kuat. Saya akan mulai sedikit teologis dari Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu seperti rupa dan gambarnya Tuhan. Tapi gambar Tuhan ini rusak karena dosa, sehingga manusia akhirnya hanya ada kelamin dan hormon, lalu ada mindset yang membentuk perilaku. Perilakunya tergantung paradigma, mindset, citra diri, gambar dirinya, yang sebenarnya gambar itu rusak, ya, maka orang menemukan jati diri, membentuk gambar diri. Nah, tapi ada tetapinya, gambar diri yang rusak ini waktu seseorang lahir baru. Maka tadi saya mulai dengan lahir baru, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga rohnya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kepada orang-orang yang lahir baru, itu kitab Roma berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi seperti kita ini menjadi anak-anak Tuhan, bukan berarti Tuhan beranak, gitu ya, tapi kita anak Tuhan dalam pengertian rohani. Nah, kita akan menjadi kembali seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nah, maka begini, manusia diciptakan seperti gambarnya Tuhan. Gambar Tuhan rusak karena dosa. Karena lahir baru, roh kita diperbarui,
Dan kita akan bertumbuh ke arah Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia. Kita tidak akan menjadi seperti Tuhan, tapi seperti waktu Tuhan firman itu menjadi manusia. Atau seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nah, konsep ini saya bawa dalam keluarga, ya, terutama dalam pernikahan. Keluarga yang bahagia, pernikahan yang bahagia, itu jika suami istri, pernikahan dua orang yang dua-duanya mau berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, itu saya sebut keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena suami mau berubah ke arah Tuhan Yesus. Katakanlah suami yang gambar biru ini. Istri mau berubah ke arah Tuhan Yesus. Maka suami istri jaraknya makin dekat. Ya, makin serupa. Makanya kalau saya ini kan berbeda banget sama istri saya. Saya Jawa, istri Tionghoa. Saya pakai batik kemana-mana, istri kagak. Tapi kami saling menyesuaikan diri. Sekarang serasi kemana-mana. Ya. Tapi bukan cuma dalam hal baju. Orang yang saling menyesuaikan diri makin serasi dan memperkuat relasi hati. Nah, jadi keluarga yang kuat itu keluarga yang makin serasi. Orang yang saling mencintai itu makin mirip. Tentu saya Jawa, istri Tionghoa, mata saya nggak akan jadi sipit. Tapi sekarang ini makin lama lucunya makin mirip gitu ya. Dulu saya lucunya pol, bahkan nggak karu-karuan. Lalu istri kurang gitu ya. Sekarang kita bisa menghadapi segala masalah. Ya, ini coba Bapak Ibu lihat wajah saya. Ini anak COVID 7 hari gitu ya. Karena apa? Karena sukacita saya karena Tuhan, karena kekekalan. Bukan saya meremehkan, kita rawat anak kita dengan perawatan yang sebaik mungkin kita bisa lakukan. Ya, tapi tetap kita tidak boleh stres. Stres nanti malah kita ikut sakit. Ya. Oke, balik ke soal suami istri. Nah, istri saya juga menjadi orang yang sekarang bisa seperti saya, semakin bersukacita misalnya. Atau dulu saya nggak rapi, tapi istri orangnya rapi. Sekarang saya makin rapi. Jadi orang yang saling mencintai itu akan saling menyesuaikan. Dan menyesuaikannya itu sebenarnya karena saya bergerak ke arah Tuhan Yesus dan istri saya bergerak juga ke arah Tuhan Yesus menuju kesempurnaan sehingga jarak kami makin dekat. Itulah kebahagiaan pernikahan. Itu keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat itu keluarga yang orang-orangnya berubah. Itu bahkan sorga di dunia. Itu adalah keluarga terasa sorga ketika anggota keluarganya berubah ke arah kesempurnaan. Sebaliknya, suami nggak berubah kayak setan, istri juga nggak berubah kayak setan, dua setan menikah, mau anaknya kayak demit juga, aduh, itu neraka di dunia. Karena itu betapa penting keluarga yang kuat adalah keluarga yang berbuah. Nomor satu, buah kerajaan. Nomor dua, buah perubahan. Karena kita berubah itu kan buah, ya, buah-buah roh. Jadi keluarga yang kuat adalah keluarga yang berbuah. Nah, kita lanjutkan lagi. Saya perulangin lagi mengenai ayat soal berbuah. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap atau kekal. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Galatia menambahkan 5:22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yohanes 3:14, Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, oke, ini saya lewati ayat yang kisah rasulnya. Nah, saya lompati beberapa ayat ya. Oke, nanti saya masuk kembali ke situ deh ya. Nah, beberapa gambar maaf saya lompati tadi ya. Nah, saya ulangin lagi tekankan lagi mengenai berbuah. Pertama, berbuah kerajaan ya, melahir barukan orang lain, dan indahnya itu kalau melahir barukan anggota keluarga yang belum. Kalau yang sudah semuanya nih, saya kira sekeluarga udah lahir baru semuanya. Ya mulai ya keluarga memenangkan keluarga ya, dalam sel group, dalam komsel, family altar, pool, namanya macam-macam, tiap gereja berbeda ya, di kelompok kita namanya pool. Nah, itu akan terjadi keluarga memenangkan keluarga. Tapi kembali kepada satu keluarga sendiri, bahkan kita pribadi, kita dipanggil untuk berbuah yang buahnya tetap. Ya, nyawa kan tetap. Makanya orang lahir baru kena pengaruh kita, itu buah kerajaan, itu buah yang tetap, kekal. Tapi juga buah roh tadi. Jadi coba alangkah kuatnya keluarga ketika suami makin sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, lemah lembut. Tadi buah roh tadi sebetulnya itu kita tentu kita nggak langsung sempurna semua buah roh ya, tapi mungkin bertumbuh dalam kesabaran dulu, makin sabar gitu ya. Telitinya belum, kasihnya belum, murah hatinya belum, nggak apa-apa.
Karena ini proses, butuh waktu. Sepanjang hidup ini kita berbuah, buahnya makin manis, makin sukacita, makin tabah, makin murah hati, makin lemah lembut, makin penguasaan diri. Inilah yang membuat keluarga kuat. Tapi kalau keluarga itu anggotanya nggak mau berubah, waduh, ya mantep kayak manteng kayak ya setan berubah. Nah, ini gimana keluarga kuat ya? Maka mari kita sungguh-sungguh masing-masing pribadi itu meyakini tujuan panggilan Tuhan kasih kita keselamatan supaya kita berbuah, yaitu berubah. Jadi saya berikan istilah berbuah itu berubah. Ya, nomor satu kan berbuah itu memenangkan jiwa. Karena satu jiwa kita bawa ke surga. Tapi yang kedua, berbuah itu apa sih? Berbuah itu berubah. Ya, oke, kita lanjutkan lagi mengenai keluarga yang kuat. Saya beberapa gambar saya lewatin ya. Nah, oke, ini gambar-gambar sebenarnya ada ceritanya ya. Saya berikan istilah bahwa berbuah itu dimulai dari rumah. Jadi ketika anak-anak juga ikut lahir baru, maka sekeluarga menjadi semuanya lahir baru. Lalu kita mulai berbuah yang lain, yaitu apa? Berbuah melayani. Jadi kita mulai mengubah orang lain. Artinya perubahan orang lain karena pelayanan kita. Itu namanya buah pelayanan. Nah, gimana membawa anak-anak supaya ikut melayani? Ya selain mesbah keluarga, mengenal Tuhan, ya akhirnya mulai dibawa pelayanan. Misalnya kalau saya anak ulang tahun, ini waktu anak saya masih kecil ulang tahun, kita bawa merayakan ulang tahunnya di panti asuhan. Ya, lalu anak-anak saya bawa ke pedalaman. Ini cerita waktu kami membawa keluarga pergi ke pedalaman Mentawai, pelayanan. Ya, pergi mengunjungi desa-desa, sekolah PAUD yang kami bangun di pedalaman, dan harus naik pesawat kecil pergi ke sana dan seterusnya. Sampai di sana kami gereja satu gereja yang lain harus naik ojek, bahkan nyebrang sungai. Jadi itu bawa bundulan plastik begitu, itu baju nanti yang dipakai ibadah. Karena di tengah jalan kami akan basah dulu gitu ya. Basah jalan kaki jauh banget, keringetan, pakai kaos saja dah, nanti sampai gereja baru ganti baju gitu ya. Jadi melayani ke daerah itu waduh, ceritanya bisa macam-macam gitu ya. Tetapi yang pasti dunia ini penuh dengan tantangan dan kekerasan. Bisa saja melukai hati. Tapi keluarga yang kuat adalah markas kehidupan, di mana setiap pribadi merasa dikasihi dan bahkan dibawa masuk di dalam pelayanan. Maka saya katakan nilai-nilai firman yang dihidupi itu indah sekali untuk dikenang dan berharga untuk diwariskan. Nah, panggilan hidup kita berbuah. Keluarga yang kuat, semuanya lahir baru, pasti kuat sekali. Lalu orang-orang di dalamnya mulai berubah. Bahkan kita bawa lebih kuat lagi. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mulai berbuah di luar, merubah orang lain. Ayah, ibu, suami, istri, anak-anak semuanya dilibatkan melayani dan terlibat di dalam pelayanan. Ya, yang kecil-kecil sekolah minggu dan jadi asisten guru sekolah minggu. Ya, ketika anak kami mulai makin besar, tadi saya bawa mission trip ke pedalaman dan mereka punya pengalaman yang mereka nggak sangka sebelumnya. Di pedalaman tuh saya pikir panas. Ternyata benar, nggak ada AC, ternyata benar, nggak ada hotel, ternyata benar, nggak ada sinyal, ternyata benar. Tapi ternyata asik ya, empati, simpati berkembang, lihat orang susah, tapi mereka kita tolong, dan mereka melihat bahagianya mereka kita tolong, kita jadi bahagia banget. Oh, aku dibukakan bahwa hidup ini ternyata Tuhan itu sangat mengasihi keluarga kita, karena banyak orang jauh lebih kekurangan daripada kita. Wah, ternyata Indonesia ini masih butuh banyak pertolongan, dan sebagainya. Mereka berkobar-kobar mengenai hati misi. Dan akhirnya sekarang mereka melayani. Ketika anak-anak melayani, kita rasanya senang, bahagia, dan kita juga ada rasa damai sejahtera. Ini tentu menjadi kuat kan keluarga yang semuanya melayani. Tapi butuh training kehidupan di mana anak-anak dilibatkan di dalam pelayanan. Nah, itulah saya sampaikan hari ini ya, memang tidak bisa panjang karena waktunya ya, tapi yang pasti adalah bahwa Tuhan memanggil kita termasuk sekeluarga untuk menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Nah, tapi ada juga ya keluarga yang melayani masing-masing sibuk, lalu malah keluarganya nggak kuat. Nah, tunggu ya, ini nggak boleh melayani sampai keluarga terganggu. Ya, nanti anaknya bilang nih papa bukan pelayanan, nih pelarian, nih nggak betah di rumah. Jadi kita tetap harus punya urutan prioritas yang benar, di mana Tuhan pribadi, saat teduh pribadi, ya, penyembahan pribadi, baca Alkitab pribadi, sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai prioritas.
Lalu kita harus melayani keluarga sebagai prioritas. Tapi kan nggak boleh berhenti sampai di situ. Ya, keluarga yang kuat adalah juga keluarga yang semuanya melayani Tuhan. Ya, baik melayani di dalam keluarga, saling melayani satu dengan yang lain, atau memang terlibat dalam pelayanan. Karena ketika setiap orang terlibat dalam pelayanan, masing-masing diproses dalam pelayanan, dituluskan, dikuduskan, didewasakan, dimurnikan motivasinya, dan itu akan membuat sekeluarga nanti akhirnya menjadi imam-imam di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pelajaran hari ini. Biarlah di tengah pandemi ini kami tidak berhenti giat melayani Tuhan. Sebaliknya, kami justru menyala-nyala semangat melayani Tuhan, dan keluarga kami menjadi keluarga yang kuat karena kami saling mendoakan, saling menyelamatkan. Keluarga yang masing-masing berubah di hadapan Tuhan, sehingga yang lain bahagia karena perubahan kita. Dan kami percaya Tuhan, keluarga kami akan dibawa Tuhan kepada keluarga yang melayani Tuhan, menjadi imam di hadapan Tuhan turun-temurun. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kesempatan berbagi firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan. Mari kita angkat, kita berdoa. Bapa, ini milik-Mu. Persepuluhan yang Kau titipkan dalam ribahan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu, karena Engkau sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami akan memberi dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. Azusa Street Prayer Tower untuk Rayon 18 diadakan setiap hari Rabu jam 9 malam dengan ID 891-8221-0422 dengan paskot Unity. Menara Doa Rayon 18 diadakan 24 jam 7 hari non-stop, doa, pujian, dan penyembahan. Menara Doa diadakan secara online via Zoom dengan ID Zoom 842-888-8726 serta paskot Integrity. Telah dibuka penerimaan murid baru TK Bintang Bersinar tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini free uang pangkal. Daftarkan segera anak Anda di TK Bintang Bersinar dengan kategori umur 3-5 tahun. Untuk info lebih lanjut, hubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau hubungi Miss Lili di 0895 3724 91861. Kelas online KOM 100 akan dibuka kembali pada bulan Juli 2021. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813 8319 8101. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Bethel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Mega Bekasi. Berikut adalah nomor yang bisa saudara hubungi untuk kebutuhan pelayanan gereja. Jangan lupa disimpan. Tuhan Yesus memberkati. Dan
kita akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari saatnya kita akan membawa ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur hari ini Bapa. Terima kasih untuk ibadah Tuhan yang boleh Tuhan kami adakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan membuat kami bisa bertumbuh dan kami berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkati semua jemaat-Mu Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa seluruh aspek kehidupannya Tuhan, berkati bahkan seluruh pelayanannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini Bapa. Kami mau berdoa, kami mengangkat tangan Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan memberkati Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga Tuhan keluarga beliau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai Tuhan hamba-Mu kekasih, Bapak Gembala pembina kami, untuk terus membawa kami ke dalam dimensi yang baru di era Pentakosta ketiga ini Bapak. Tuhan terus pakai hamba-Mu kekasih Tuhan, untuk Tuhan Yesus amanat agung-Mu Tuhan diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan terus taruhkan pengurapan yang double porsi, pengurapan raja, pengurapan yang unlimited Tuhan taruhkan kepada Bapak Gembala Pembina. Terima kasih Bapak, demikian juga untuk keempat wakil gembala Tuhan memberkati Bapak dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua gembala cabang, ranting, bahkan gembala kul Tuhan berkati, gembala rayon. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan. Berkati Tuhan gembala rayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tambahkan hikmat marifat. Tuhan taruhkan Bapak di surga lebih lagi apa yang menjadi isi hati-Mu Bapak. Untuk terus kami dibawa dalam terobosan yang baru. Di dalam Tuhan, gereja Tuhan Rayon 18 ini Bapak, GB Rayon 18 dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berkati Bapak. Pengurapan-Mu lebih dahsyat Tuhan taruhkan kepadanya Bapak. Perlindungan-Mu Bapak secara fisik Tuhan berkati Bapak. Kekuatan Tuhan taruhkan secara fisik. Kekuatan secara roh Tuhan taruhkan kepada Bapak Gembala rayon kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati juga Tuhan istri dan anak-anaknya Bapak. Tuhan berkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, perlindungan-Mu ada atas Bapak Gembala rayon kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk keempat wakil gembala, untuk gembala cabang, ranting, gembala kul. Dalam nama Yesus semua pengerja Bapak, staf gembala, diaken, diakones, semua pengerja Bapak Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, bahkan semua jemaat-Mu Tuhan di Rayon 18.
Tuhan berkati dan perlindungan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Mazmur 91 ada atas kami, atas jemaat GBI Rayon 18 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena kami jadikan Engkau Allah sebagai tempat perteduhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, demikian kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengatakan kami katakan shalom Indonesia. Damailah bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami. Dipulihkan bangsa kami Indonesia. Indonesia dipenuhi dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya perlindungan-Mu selalu ada untuk bangsa kami Indonesia. Walaupun dalam situasi pandemi saat ini kami percaya Tuhan melindungi kami. Tuhan melindungi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan semua jajaran pemerintahan. Dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa pilihan-Mu. Shalom. Kami berdoa untuk bangsa pilihan, shalom bangsa pilihan Israel. Shalom Yerusalem kota kudus-Mu. Diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkati dengan damai sejahtera dan keamanan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa pilihan-Mu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih untuk tim pelayanan yang sudah melayani. Memberkati dan perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan sebelum Tuhan kami berpisah, kami rindu diberkati Tuhan, dan berkat daripada-Mu oleh hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari buka hati dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa menyinari, diperhadapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama. Kita katakan, amin.